Selamat malam, Bapak Ibu, Saudari dan Saudara dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam acara pendalaman Kitab Suci dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Bapak Ibu, Saudari dan Saudara, tidak terasa kita telah berada di penghujung bulan September. Berarti hari ini adalah video terakhir dalam acara pendalaman Kitab Suci kita. Maka kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa, Bapak Ibu, Saudari dan Saudara sekalian yang telah dengan setia dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendalaman Kitab Suci ini. Dan pada malam hari ini, kegiatan pendalaman Kitab Suci kita akan ditutup dengan pendalaman Kitab Suci yang dipimpin langsung oleh Uskup Keuskupan Manado yang terkasih, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli untuk MSC. Mari kita sama-sama mengikuti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudari-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, salam sehat selalu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan, karena Tuhan telah membimbing kita semua menyertai, sehingga kita berada di pertemuan yang terakhir pendalaman Kitab Suci dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Di mana kita mendalami tema umum, yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Dalam pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, kita semua telah diajar untuk melihat identitas kita di hadapan Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada pertemuan yang pertama, kita sebagai orang yang beriman percaya bahwa Allah adalah kasih. Dan dalam pertemuan yang kedua, kita sebagai pengikut Kristus, kita melihat bahwa Yesus adalah Raja Kerajaan Surga. Dan dalam pertemuan yang ketiga, aku utusan Yesus. Kita orang berdosa, namun dipercayakan oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik. Kita diutus
untuk mewartakan kabar sukacita Injil. Dalam pertemuan yang keempat ini, kita akan melihat identitas kita sebagai anggota gereja Katolik, persekutuan orang yang percaya kepada Kristus yang merupakan perwujudan kasih Allah. Kita akan belajar untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, bangga menjadi orang Katolik. Ya, sama seperti lagu. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih, berdoa untuk teman, ya, dan seterusnya. Bangga menjadi orang Katolik. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan dan mendalami kitab suci pada pertemuan yang keempat ini, mari kita siapkan hati dan budi kita dan kita berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami, membimbing kami, sehingga kami berada di pertemuan yang terakhir dalam pendalaman kitab suci dalam rangka bulan kitab suci nasional tahun 2020. Kami juga bersyukur atas begitu besar kasih-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudari seiman. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengutus Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar kami mampu memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Dan kami mohon berkat-Mu juga, kekuatan dari-Mu, agar memampukan kami membangun persekutuan hidup bersama sebagai ciri khas murid-murid Kristus yang sejati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk penebusan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Salam sejahtera kepada kita semua, umat Katolik di Keuskupan Manado, Bapak, Ibu, orang muda, remaja, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa pada pekan keempat dalam rangka mendalami kitab suci di bulan kitab suci nasional tahun 2020. Pada pekan keempat ini, kita sudah dengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul yang mengajak kita untuk memberikan perhatian fokus pada tema Aku bersaudara seperti jemaat perdana, umat pertama. Umat pertama, jemaat perdana. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hadir dan terkesan pada turunnya Roh Kudus, pemberian Roh Kudus, karunia Roh Kudus, yang mereka bisa lihat gejala-gejalanya. Mereka bisa dengarkan suaranya, dan terlebih, terutama, mereka bisa rasakan efeknya di dalam batin, di dalam hati mereka. Mereka terkesan pada karunia lahiria ini dan pada khotbah Petrus. Khotbah tentang apa? Petrus menyampaikan perbuatan-perbuatan besar Allah melalui Yesus. Beberapa orang tergerak, lalu bertanya, apa yang harus kami buat? Petrus menjawab, yang saya ringkas singkatkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Saudara-saudari, mereka memberi diri dibaptis. Bukan hanya itu saja, mereka mulai mengubah cara hidup mereka sesudah dibaptis. Karena mereka percaya akan Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan. Dan mereka sadar diri siapa mereka itu. Jadi pengikut Yesus Kristus bukan hanya menjadi pengikut Yesus Kristus seorang diri, tetapi menjadi anggota bersama-sama dengan yang lain. Anggota gereja ini, umat perdana, umat pertama. Inilah yang menjadi apa yang kita sebut identitas mereka. Dan ini menantang siapa? Menantang kita, Bapak, Ibu, orang muda, remaja, anak-anak pada zaman ini. Menantang iman dan identitas kita di zaman sekarang ini. Saudara-saudari, kita belajar apa dari umat perdana ini, umat pertama ini? Yaitu, singkat, dibaptis untuk diutus. Dibaptis, mereka memberikan diri, diutus kemana? Pertama, diutus di tengah-tengah umat mereka, membangun persekutuan, di mana mereka bisa menjadi saksi satu sama lain, yang nanti lama-kelamaan mulai memancar kepada orang-orang di sekitar, orang-orang menyaksikan, terutama apa? Kehidupan mereka sebagai umat perdana. Nah, kita sudah dibaptis. Tugas kita ialah apa? Mewartakan kabar baik, seperti menjadi tema dari bulan Kitab Suci tahun 2020 ini. Mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Pada tahun 2020 ini, kita sudah mewarisi banyak hal dari para rasul. Kita juga mewarisi iman, mewarisi baptisan, mewarisi Roh Kudus, seperti dikatakan di dalam surat Paulus kepada umat jemaat di Efesus pasal 4 ayat 3. Paulus mendorong umatnya, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera
satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara-saudari, inilah warisan yang kita terima di tahun 2020 ini. Dan untuk mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas, apa yang perlu kita buat? Tema pekan keempat ini mengajak kita untuk mari kita mengubah, membaharui cara hidup kita dengan memperkokoh lagi apa yang sudah ada dengan hidup bersaudara sebagaimana umat perdana telah lakukan. Saudara-saudari, kita belajar apa dari umat perdana, umat pertama itu. Pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul. Sebagaimana umat perdana kita dengarkan di dalam bacaan tadi. Sedangkan sekarang ini kita temukan pengajaran itu di mana? Di dalam kitab suci, antara lain. Sejak pertemuan pertama, pekan pertama kita sudah mendengarkan bahwa Allah adalah kasih. Dicatat oleh surat pertama Yohanes. Dalam Injilnya Yohanes meringkas itu dengan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sampai ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, kita bayangkan ini, luar biasa ini kasih yang begitu besar, Allah mengutus anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, ada yang mengatakan bahwa ini adalah intisari, salah satu intisari, rangkuman dari kitab suci, dari Injil, dari kabar baik Tuhan. Ini menjadi salah satu pengajaran utama dan menjadi arah, pedoman, terang dalam perjalanan kita. Itu kita dengarkan antara lain dalam kitab suci. Tapi bagaimana itu juga diuraikan di dalam khotbah, di dalam pengajaran, mulai dari lingkungan, wilayah rohani, sekolah-sekolah, kelompok kategorial. Dalam banyak kesempatan kita mengalami memang Allah itu begitu mengasihi kita. Tapi juga di dalam pengalaman-pengalaman yang sehari-hari kita alami. Allah mengasihi kita rupa-rupa cara lewat orang tua yang mengasihi kita, guru-guru, teman-teman, orang-orang yang berjalan bersama kita. Yang kedua, hidup dalam persekutuan sebagai umat perdana. Umat perdana berkumpul bukan untuk hura-hura, melainkan untuk saling mengasihi, memperhatikan, peduli satu sama lain. Seperti Yesus Kristus mengasihi semua orang, kita pun perlu saling mengasihi. Ini yang Yesus katakan perintah baru. Dengan mengatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pun kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudari, dan yang ketiga, yaitu memecahkan roti dan berdoa. Umat perdana selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Makan dan minum. Makan roti adalah pengalaman sehari-hari dari umat perdana. Kalau kita sekarang ya, makan nasi, mungkin juga roti, dan umbi-umbian, dan sejenisnya. Namun umat perdana menunjukkan bahwa makan roti sehari-hari menjadi lebih bermakna karena dilakukan di dalam bingkai doa. Dan itu yang Yesus tunjukkan dengan mengajak para murid untuk bersyukur sambil mengenangkan karya keselamatan Tuhan Yesus bagi mereka, bahwa Tuhan menyelenggarakan kehidupan mereka. Yesus datang makan bersama mereka,
tapi mengajak mereka untuk bersyukur, memberkati, dan kemudian mengalami bahwa peristiwa hidup mereka ini, makan sehari-hari, makan minum sehari-hari, bukan hanya peristiwa manusia, tetapi ini adalah kisah Allah menyelamatkan mereka. Karena itu, kita rayakan di dalam Ekaristi. Dirayakan, artinya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ini bukan hanya kenangan masa lalu, tetapi sekarang, di sini, sekarang ini, dalam perayaan, Tuhan hadir, makan bersama dengan kita. Tuhan memberikan warisan Ekaristi bagi kita dengan mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Keempat, roti itu dibagi-bagi juga, sebagaimana dilakukan oleh umat perdana. Nah, apa yang kita miliki adalah milik bersama. Kita bukan hanya memperhatikan diri kita sendiri, melainkan juga orang lain, teman-teman. Lebih daripada materi, itu kita juga membagi-bagi waktu, tenaga, pikiran, pengajaran, membantu orang-orang di dalam masa pandemi ini lewat bantuan sosial, tetapi juga di dalam membantu orang-orang khususnya lewat gerakan bersama untuk menjaga kesehatan. Roti itu dibagi-bagikan karena kita prihatin, karena kita peduli akan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita juga melihat wajah Tuhan dalam diri sesama, terlebih mereka yang menderita, membutuhkan bantuan. Kita solider, setia kawan dengan mereka. Dan yang terakhir, kelima, berbagi sukacita seperti umat perdana. Berbagi sukacita karena mengalami karya keselamatan. Kita bersyukur atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan bagi kita. Saya ingat bagaimana anak-anak dari PAUD, TK, SD, sekami menghidupi apa yang disebut semangat 2D, 2K. Doa, derma, kurban, kesaksian. 2 tahun yang lalu, luar biasa. Pada kita merayakan 150 tahun kembalinya iman Katolik, jubileum, perayaan besar. Bukan hanya anak-anak, tapi juga orang Katolik dalam persekutuan merayakan jubileum itu. Dan bagaimana anak-anak bernyanyi bersama di mana-mana, mulai dari lingkungan, kelompok-kelompok basis, wilayah rohani, stasi, dan sampai kepada paroki-paroki, dan akhirnya dinyanyikan di amphitheater, ribuan anak. Kalau saya tidak salah sekitar 3.000-an anak. Belum lagi orang tua yang ikut bersama dengan mereka. Dengan menyanyikan lagu kebanggaan mereka. Saya mau menyanyikan itu, mengingatkan ini anak-anak ya. Sekami, remaja. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih, berdoa untuk teman, penuh kasih, berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Wow, masih ingat ya anak-anak lagu ini? Dan bukan cuma anak-anak, saya perhatikan juga orang tua, orang dewasa bernyanyi bersama-sama. Semangat 2D, 2K. Menunjukkan apa? Luar biasa. Ini sekami anak-anak, tapi mereka dengan berani menyatakan iman mereka. Bangga, kami anak-anak Katolik jadi anak Katolik. Tapi saya ingatkan, saya kira juga orang tua, para guru ingatkan, banyak orang, pemuka umat, orang-orang muda mengingatkan kepada anak-anak, ya, bukan hanya bangga
berani pada waktu masih kecil, tapi kita tetap komit, konsisten, menjaga persekutuan di dalam iman ini, dan menjaga juga integrasi. Maksudnya apa yang kita ucapkan, itu juga akan kita laksanakan, jiwai di dalam kehidupan sehari-hari. Monsinyur Sugio Pranoto mengatakan, dan ini sering dikutip di mana-mana oleh rupa-rupa kelompok kategorial, 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, untuk kita sekarang ini juga tetap relevan, tetap signifikan, berarti, sangat berarti bagi kita. 100% Katolik, 100% pelayanan. 100% Katolik, 100% pembaharuan. Pembaharuan untuk kelompok-kelompok kita. Karismatik, Catholic Family Ministry, MCO, Manado, Catholic Choir, dan kelompok-kelompok yang ada di kuskupan kita. Mari kita membangun warisan ini yang sudah kita terima. Satu Tuhan, satu baptisan, satu Roh Kudus, untuk diutus. Diutus kemana? Mulai dulu dengan hidup bersaudara di dalam persekutuan kita, hidup bersaudara seperti umat perdana, dan dengan demikian kita memberikan kesaksian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Juga dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap semangat. Salam tetap semangat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan dan mendalami sabda-Mu dalam pertemuan kami pada malam hari ini. Kami mohon, semoga kami dengan bantuan Roh Kudus dapat meneladani cara hidup jemaat perdana sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Kami mohon juga Engkau memberkati keluarga kami, memberkati kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan dan dalami bersama boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan berkati kami agar kami senantiasa mengandalkan-Mu dan menjadikan Engkau sebagai tumpuan, harapan, dan tujuan hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal memberkati kita sekalian dan keluarga kita dan seluruh niat-niat baik kita dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.